Rahasia Abu Bakar yang bikin Umar bin Khattab penasaran dan nenek tua. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat terdekat Rasulullah ini bukan hanya pemimpin pertama setelah wafatnya Nabi. Ia juga seorang yang penuh kasih dan dermawan. Kebaikannya tak terhitung jumlahnya. Bahkan ia rela mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan di jalan Allah. Namun, ada sisi lain dari Abu Bakar yang jarang diketahui banyak orang. Sebuah kisah yang menggambarkan ketulusan dan kerendahan hatinya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab selalu berlomba dalam melakukan kebaikan. Mereka bukan hanya sahabat, tapi juga rival dalam kebaikan. Setiap kali Umar melihat Abu Bakar melakukan suatu amalan, ia berusaha menirunya. Bahkan, ia ingin melakukannya lebih baik. Tapi, ada satu kebiasaan Abu Bakar yang membuat Umar penasaran. Setiap pagi, setelah sholat subuh, Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia menuju sebuah gubuk kecil. Ia masuk ke dalamnya, lalu keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Penasaran, Umar memutuskan untuk mengawasi Abu Bakar. Pagi itu, ia diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Kota Madinah masih sunyi. Udara pagi terasa sejuk. Cahaya matahari mulai menyapu jalan-jalan yang lenggang. Langkah Abu Bakar mantap, penuh keyakinan, seakan perjalanan itu sudah menjadi rutinitasnya. Sampainya di gubuk, Abu Bakar mengetuk pelan, lalu masuk seperti biasa. Beberapa saat kemudian, ia keluar. Pergi tanpa meninggalkan jejak. Umar menunggu sejenak, hatinya semakin penasaran. Ia pun melangkah mendekati gubuk itu. Dari luar, bangunannya tampak reot, terbuat dari kayu dan pelepah kurma. Nyaris roboh oleh terpaan angin. Perlahan, Umar mengetuk pintu dan masuk ke gubuk itu. Pandangannya langsung tertuju pada seorang nenek tua. Ia terbaring lemah, matanya buta, tubuhnya renta. Ia tampak tak mampu melakukan apapun sendiri. Dengan hati-hati, Umar mendekat. Umar pun bertanya, apa yang dilakukan laki-laki tadi di sini? Nenek itu tersenyum samar. Wajahnya mencerminkan ketenangan. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Demi Allah, setiap pagi ia datang ke sini, membersihkan rumahku, menyapu lantai, lalu menyiapkan makanan untukku. Ia menyuapiku dengan lembut, memastikan aku kenyang, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bahkan tidak tahu siapa namanya." Umar tercengang, dadanya terasa sesak, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka seorang pemimpin besar Islam yang begitu sibuk masih menyempatkan diri untuk melayani seorang nenek tua. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Umar menunduk, hatinya dipenuhi rasa kagum. Seorang khalifah, seorang pemimpin yang dihormati, ternyata diam-diam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Tanpa mengharap pujian, tanpa mengharap pengakuan, tidak ada rakyat yang tahu
tidak ada sorotan yang tertuju padanya. Ia melakukan semata-mata karena Allah, karena kepeduliannya terhadap sesama. Saat itu juga Umar sadar, ia tidak bisa menandingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Engkau benar-benar telah mengalahkanku dalam segala hal, wahai Abu Bakar. Gumanya lirih. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Kisah ini mengajarkan banyak hal. Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang kepedulian. Abu Bakar tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tetapi juga dengan keteladanan. Ia menunjukkan bahwa kebaikan sejati bukanlah yang diumumkan kepada dunia, tapi yang dilakukan dalam kesunyian, hanya demi Allah semata. Bahkan di puncak kekuasaannya, ia tetap rendah hati. Ia terus berbuat baik kepada sesama. Pelajaran dari kisah ini sangat mendalam. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari jabatannya, tetapi dari ketulusan hatinya dalam melayani sesama. Abu Bakar adalah bukti nyata. Pemimpin sejati adalah mereka yang siap berkorban demi orang lain. Bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan nyata. Jika seorang pemimpin seperti Abu Bakar saja mau turun tangan membantu rakyatnya dengan begitu tulus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berbuat kebaikan tanpa mengharap balasan? Sudahkah kita membantu orang lain dengan sepenuh hati? Kisah ini adalah cerminan bagi kita semua. Dalam kesederhanaan tersimpan kemuliaan. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang hanya duduk di singgasana kekuasaan, tetapi mereka yang turun ke bawah, menyentuh hati rakyatnya dengan ketulusan dan keikhlasan. Sebuah pelajaran yang akan terus hidup, menjadi inspirasi sepanjang zaman. Terima kasih. Salam cerita Naira Loka. Kepemimpinan bukan diukur dari jabatan, tetapi dari ketulusan dalam mengabdikan diri. Pemimpin yang besar tidak menunggu pujian, ia berbuat dalam diam, membantu tanpa diketahui, dan berkorban tanpa mengharap balasan. Kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang melayani dengan hati. Kepemimpinan adalah tentang ketulusan dalam melayani, bukan sekadar memerintah.